Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Seatas Lampu. Nah, jadi seperti biasa saya ingin buat video motivasi atau buat edukasi teman-teman ya yang baru kena asam lambung Gerdhan-City, agar tidak bingung, agar tidak bimbang juga. Silakan kalian tonton video dari channel Seatas Lampu di channel ini ya. Banyak sekali video-video terkait dengan asam lambung Gerdhan-City yang pernah saya alami, yang pernah saya lalui ya ketika saya sakit dulu ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru tahu channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini, tinggal klik tombol subscribe ya, tinggal klik saja. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, yang sudah lama mendukung channel ini sampai sekarang, semoga selalu diberikan kesehatan, dan yang masih sakit segera diberikan kesembuhan ya. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas tentang Uluwati ya. Uluwati sakit 24 jam nonstop tanpa henti. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang lagi ngerasain ya sakitnya Uluwati, kencang, kembung, panas, begah ya, itu sangat tidak nyaman sama sekali ya. Saya dulu pernah ngerasain itu dan cukup lama ya, mungkin hampir 2 tahunan ya, seingat saya, karena udah lama. Karena saya sakit itu mulai parah-parahnya ya, parah-parahnya itu mulai 2020 akhir sampai 2022 ya. Itu saya sekitar 2 tahunan lah kurang lebih. Nah, disitu saya ngalami banyak sekali sensasi ya, yang awalnya saya tidak tahu itu sakit apa, dan ternyata lama-kelamaan saya belajar yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Akhirnya ya bisa sembuh total seperti sekarang ini ya, karena totalitas maksudnya itu pengen belajar, pengen sembuh. Saya pelajari terus ya, apa yang sekiranya cocok di tubuh saya makan, saya lakuin ya, seperti itu ya. Nah, untuk salah satu yang mau saya bahas ya, salah satu sensasi yang paling menurut saya paling ya, bukan paling sih, mungkin berat ya, termasuk berat, itu adalah Uluwati sakit kembung, begah, kaku ya, panas 24 jam nonstop ya. Nonstop ini, mau makan telat mau nggak telat sakit, mau rebahan, mau duduk, mau berdiri, itu sama sakit ya. Itu saya pernah ngerasain. Mungkin jarang-jarang ya. Ya, coba kalau buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang Uluwatinya lagi sakit, panas, kembung, begah, area Uluwati ya, itu saya dulu sudah pernah ngalamin, dan itu cukup lama, dan rasanya nggak betah itu, pengen nangis ya nangis ya, pengen marah ya marah, pokoknya udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Intinya kayak disiksa, tapi nggak kenapa-napa gitu loh. Artinya nggak bikin kita itu meninggal, itu enggak, tapi dia itu sifatnya menyiksa ya, menyiksa, tersiksa banget ya. Berdiri bentar, wah sakitnya tambah nggak enak ya. Rebahan juga masih ngerasain kencang ya. Pokoknya di area Uluwati itu saya cukup puas juga ya, karena area Uluwati ini bagian yang sangat-sangat apa ya, posisinya sangat gak enak ya. Kalau mungkin Keliengan mungkin agak mending lah, beda lah. Keliengan setiap hari itu agak mending, tapi kalau Uluwati, waduh, jangan sampai kalian ngalamin seperti itu ya. Ya, mungkin kalau yang sudah terlanjur ngalamin, mungkin kalian perlu nonton video ini agar kalian tahu apa yang saya lakuin ya ketika Uluwati saya waktu itu sakitnya banyak banget.
dan akan saya infokan ya dulu itu gimana ya ketika ulu hati saya sakit. Nah, untuk ulu hati sakit itu kan pasti ulu hati itu kan di bagian pencernaan atau di bagian lambung atau di bagian esofagus ya, berhubungan dengan lambung lah ya. Tapi nggak semua sakit di ulu hati itu sakit lambung. Nah, itu pastikan dulu bener nggak sakit lambung. Pastikannya gimana Mas? Ya ke dokter dicek ya, atau di apa itu CT scan, atau kalau perlu di endoskopi, semuanya komplit ya, di ronsen juga, jadi ketahuan nanti pastinya itu sakit dari lambung atau bukan ya. Kalau saya dulu saya cuma USG, terus cek apa yang ringan-ringan lah, tapi nggak semuanya saya cek ya, karena waktu dulu saya juga takut juga ya, takutnya kalau sakitnya itu yang berat ya. Saya yakin sakitnya itu di lambung, karena lambung saya nggak enak, perutnya nggak enak di bagian lambungnya, di area perut kiri sama ulu hati itu, wah rasanya nggak enak. Saya yakin kalau itu di lambung ya, saya sudah yakin ya. Makanya saya meyakinkan itu tuh nggak gampang ya, harus cek ke dokter, harus ini, soalnya belum tentu juga ya sakitnya itu hanya di lambung, bisa jadi bukan lambung malah beda lagi ya. Itu makanya nanti salah penanganan ya untuk obatnya, karena yang harusnya minum obat dokter, obat ini nanti minumnya obat yang lain ya, jadi malah salah mengira-ngira ya. Nah, untuk ulu hati sakit ya, untuk awal-awal saya nggak tahu menau, saya masih minum air putih biasa, kadang minum dingin ya. Dan untuk awal-awal ya, saran saya kalau kalian lagi sakit di ulu hati, asam lambung di ulu hati ya, atau di perut, pokoknya di area bagian perut ya, yang dipastikan itu adalah asam lambung. Yang perlu kalian perhatikan adalah pola hidup, pola makan ya, pola hidup, pola makan ya, sebenarnya itu. Terus pola hidupnya gimana Mas? Ya pola hidupnya jangan tidur malam-malam, terus jangan merokok dulu karena sangat mengganggu ya. Saya dulu sempat awal-awal nggak percaya ketika lagi awal-awal sakit itu kalau merokok itu ada hubungannya sama asam lambung, tapi setelah saya nggak berhenti merokok ya, saya masih merokok, kok ulu hati saya semakin nggak enak gitu loh kalau habis merokok, berarti kan ada hubungan. Terus saya berhenti, saya sempat berhenti itu selama 2 tahun ya, saya nggak merokok sama sekali. Terus alhamdulillah saya mulai tambah membaik, semakin hari semakin baik, meskipun sedikit-sedikit ya, meskipun sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa. Sedikit itu sangat berarti buat saya, karena positif ya, maksudnya positif ke sembuhnya ya. Jadi nggak semakin parah, tapi sedikit-sedikit ada perubahan, ada keringanan lah ya di sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh saya waktu itu ya. Makanya saya sering tekankan lagi kalau pola hidup ya dan pola makan itu harus dijaga, khususnya yang ulu hati ya, di bagian pencernaan ya. Jaganya gimana Mas? Pola hidupnya ya tadi, jangan merokok, jangan tidur malam, terus apa ya, pokoknya jangan minum minuman yang beralkohol ya, kayak gitu. Minumnya itu cuma air putih hangat ya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Saya sering bilang, kalau kalian lagi ngerasain perut gak enak, pokoknya perut gak enak, dibiasakan minum air putih hangat, agak panas gak apa-apa, itu diseduh, pokoknya minumnya air putih hangat terus, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, pokoknya minumnya air putih hangat terus, sedia pakai termos ya. Itu saya dulu, saya awal-awal susah buat ngebiasain ya, nggak bisa kalau belum terbiasa kan nggak enak ya minum air putih hangat terus. Terus saya coba, pokoknya saya coba terus ya, saya coba terus, itu yang pertama ya. Terus untuk masalah makan
Nah ini juga sangat pengaruh besar ya untuk masalah makan, jam makan ya. Untuk masalah makannya itu beningan, jangan yang digoreng dulu ya, jangan yang digoreng dulu, yang gorengan-gorengan itu jangan dulu. Terus junk food, makanan junk food ya seperti sosis yang berbahan pengawet lah. Intinya makanan itu makanan alami yang nggak digoreng. Kalau misal pengen ayam mas, ayam dipepes bisa ya. Untuk bumbunya bisa pakai bawang merah, bawang putih, garam ya, itu nggak apa-apa, kan ada rasa, masih ada rasa. Yang penting jangan pakai cabai, terus merica jangan ya, saran saya gitu. Pokoknya makannya itu yang alami intinya ya, tapi yang aman, jangan yang pedas ya. Dari situ kalian mulai nanti tapi nggak secepat itu ya, tapi harus sabar. Nanti kalian mulai ngerti ya perubahan dari yang kalian lakuin tersebut ya. Kalian akan ngerti ternyata ngerawatnya nggak susah, cuman kita harus dibiasakan ya. Sebenarnya simpel-simpel, cuma kita nggak kebiasa itu susah ya. Jadi gitu, nggak perlu biaya banyak ya di waktu itu ya. Itu bagi yang susah ya, yang di ulu hati, yang susah banget sembuhnya, dan itu bikin stres ya. Kalau awal-awal sih ke dokter dulu aja gitu, kalau saran saya ya, ke dokter dulu aja. Kalau udah ke dokter, udah kemana, udah sampai menyerah, nah itu baru dengan mandiri itu ya, dengan cara mandiri seperti saya tadi. Karena saya waktu itu kan udah ke dokter dan minum obat tuh udah bosen karena nggak ada perubahan. Obat yang mahal pun saya juga pernah ya, sekali beli 1.200.000 tuh saya pernah. Nah di waktu itu saya benar-benar pengen sembuh, ada uang itu, saya pengen cepat sembuh. Ternyata nggak semudah itu ya. Malah kalau saya rutin minum obat yang mahal itu malah habis-habisan ya kalau saya tuh rutin ya. Makanya saya ini mungkin nggak sebentar, pasti akan lama sakitnya, maksudnya susah untuk sembuhnya gitu loh ya. Tadi itu yang masalah makan ya. Terus untuk sayur-sayuran juga jangan makan jangan makan kangkung sama daun singkong ya, karena itu susah dicerna, bahkan malah nggak bisa dicerna. Jadi bikin lambung itu bekerja lebih keras ya. Untuk masalah sayur-sayuran tuh yang saya dulu ya, yang sering ya, itu bayam, terus sawi nggak apa-apa, terus sup ya, buat sup saya pokoknya dibuat rebusan gitu ya, tapi jangan pedas ya, dikasih bawang merah, bawang putih oke, jangan merica ya. Harus memang hati-hati ya. Saya ngomong ini sesuai dengan fakta yang saya alami dulu ya. Saya sampai bisa sembuh ini karena saya konsisten, karena saya ngempet ya. Ngempetnya itu ngempet makan makanan yang enak-enak, itu saya ngempet ya, mantang gitu. Jadi nggak mudah ya, memang nggak mudah. Saya dulu juga perjalanan itu nggak mudah. Kalau mungkin yang susah buat ngelakuin, nggak bisa konsisten seperti saya ya nggak tahu ya saya. Menurut saya sih susah untuk sembuhnya ya. Jadi itu. Terus untuk cemilan ya, cemilan itu kan banyak banget ya jajanan yang di warung-warung itu kan, ada ciki-cikinan itu ya. Nah itu juga diperhatikan ya. Kerupuk itu sebenarnya kalau di saya ya, kerupuk yang putih tuh, kerupuk terung itu kalau makan itu perut agak gak enak ya. Yang aman itu kerupuknya kerupuk bakar yang tanpa digoreng sama minyak, intinya yang nggak berminyak, yang nggak digoreng, itu di saya aman ya. Jadi saya memberikan info seperti ini, silahkan kalian disaring, difikirkan, sekiranya pengen nyoba ya coba gitu. Jadi
nggak semerta-merta saya tuh harus, kalian tuh harus ngikutin saya, itu enggak ya. Kalau saya itu cerita, saya memberikan informasi sesuai faktanya saya dulu ya. Jadi saya tuh sakit lama ya, pengen sembuh. Saya sampai bingung ya mau kemana, pasti bingung ya. Karena kasih obat ini mental, kasih obat itu mental, kasih obat yang mahal pun mental ya. Sampai banyak yang habis-habisan ya, sampai jual motor, sampai jual rumah, sampai jual tanah ya, sampai jual perhiasan-perhiasan, tabungan-tabungan, sampai habis ludes masih belum sembuh. Nah itu makanya sebenarnya nggak di apa ya, nggak harus mahal ya. Sebenarnya cuma butuh dikasih yang alami-alami seperti itu, tapi jangan pedas gitu ya, jangan pedas, jangan yang bersantan ya, jangan yang asam ya, hindari itu. Karena nanti kalau kalian misal pengen makan pedas ya makan, udah gak enakan dikit pengen makan, nanti sakit lagi, nanti berhenti lagi makan pedasnya, nanti diperbaiki lagi, nanti pengen makan sambal lagi, nanti sakit lagi ya, gitu terus, muter-muter terus. Apalagi ada yang double juga ya, tahu udah makan sambal itu sakit, tapi besoknya masih makan pedas terus, makan bersantan, makan makanan yang enggak sehat lah ya. Sebenarnya untuk cabai yang pedas, yang apa sih, yang cabai asli itu ya, itu sebenarnya bagus, tapi kan perut kita lagi atau pencernaan kita kan lagi nggak normal ya. Siapa tahu ada luka di dalam terus kena cabai, wah rasanya kan pedih banget ya. Jadi makanya saya menginfokan ke teman-teman tuh lebih ke cari aman dulu ya. Nanti kalau sudah fit nih ya, udah fit, bisa nyoba-nyoba ya, bisa nyoba-nyoba bebas ya. Mau nyoba seblak bisa, Indomie bisa. Kalian kalau percaya sama saya, kalian nanti udah gak enakan, udah bisa sembuh, udah kalian bisa nyoba, yakin. Seperti sama kayak saya dulu ya, pengen nyoba-nyoba dikit dulu, nanti gimana gitu ya. Jangan, tapi ya jangan yang berlebihan, nanti takutnya kalau kambuh ya. Nanti kalau kambuh, ada yang kambuh sampai 2 kali, udah enakan, udah sembuh, makannya sembarangan lagi, makan yang pedes-pedes gak beraturan, sakit lagi seperti awal lagi, kan susah ya. Karena nyembuhinnya juga susah, terus buat kegiatan atau aktivitas itu juga susah ya. Terbebani dengan sakit itu susah ya. Makanya saya itu nggak bermaksud apa ya, menggurui. Saya cuma informasi ini sangat penting karena saya pernah ngelakuin sesuai dengan pengalaman saya yang dulu terpuruk akan sakit yang pecicilan itu ya. Sakitnya sama lambung, tapi sakitnya banyak banget, nggak cuma di ulu hati, tapi khusus untuk ulu hati sakitnya minta ampun, bingung, setiap hari nangis terus ya. Karena sakit gak tertahankan, bingung, udah kasih obat sana sini masih nggak sembuh, sampai ke orang pintar juga ya. Saran saya jangan ke orang pintar karena udah beda jalur ya, udah beda jalur. Sampai saya bingung ya, bingung waktu itu, udah terpuruk, posisinya nggak bisa aktivitas ya. Intinya udah diem diem, sabar, ikhlas saja, biarin sambil dinikmatin, sabar. Itu kuncinya untuk bisa terbebas dari sakit ulu hati atau asam lambung gerdanteti. Jadi seperti itu saja. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin yang belum dukung channel ini, silahkan didukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.